Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Rijanto dengan NIM G002380. Di sini saya akan menjelaskan anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. NIM saya G002380 berasal dari kelompok A8. Oke, yang pertama tentang faring. Jadi sebenarnya faring itu apa sih? Faring itu sebuah organ pernafasan. Jadi kita tahu pernafasan kan ada zona konduksi sama zona respirasi. Nah, si faring ini masuknya ke zona konduksi. Tapi aku nggak akan bahas itu ya, karena itu akan lebih kompleks di histologi. Jadi aku akan bahas tentang faringnya apa aja gitu. Jadi faring itu ada 3 lapisan, bukan 3 lapisan, terbagi menjadi 3 ya. 3 seksi, itu nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Ini bukan hipofaring ya, ini emang tipe ini dia. Harusnya laryngofaring. Yang pertama nasofaring. Nasofaring itu letaknya di VC 1 sampai 2, letaknya di posterior nasus dan superior dari palatum molar. Terus ada orofaring itu VC 2 sampai 3, letaknya di posterior cavum oris, kok cavum nasi, mohon maaf. Lalu yang terakhir adalah laryngofaring. Laryngofaring ini letaknya di VC 3 sampai 5, letaknya di posterior laring. Nah, itu ini dia nasofaring. Ya, kita tahu kan skeletopisnya di VC 1 sampai 2 fungsinya adalah untuk respirasi. Nah, di sini dia itu ada coana, opte. Opte itu apa? Ostium pharyngeum, tubae auditive, eustachii. Terus tonsilia pharyngeal, tadenoid, terus torus tubarius, torus levatorius, recessus pharyngeus. Nah, opte itu apa sih? Opte itu kayak dia sebagai penghubung antara nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Jadi kayak ya kalau kamu terhubung gitu loh. Emang. Lalu kalau misalnya tonsilia pharyngeal atau adenoid, dia juga bisa mengalami pelebaran, pembesaran yang dikenal dengan hipertrofi adenoid. Nah, itu dampaknya wajah kita jadi ikut berubah gitu loh. Kan otomatis ya kalau misalnya suatu organ membengkak pasti yang lainnya juga ada kena dampaknya kayak gitu loh. Itu biasanya terlihat pada anak-anak dan saat pubertas, mengecil pada saat pubertas. Habis itu ada torus tubarius. Torus tubarius itu dia peninggian di sebelah posterior dan superiornya opte. Habis itu ada torus levatorius. Torus levatorius itu apa? Dia itu dibentuk oleh musculus levator veli palatini ya. Dia merupakan peninggian juga di inferior. Kalau tadi kan posterior sama superior ya. Kalau ini di inferior. Habis itu ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus itu apa? Dia itu kayak recessus, kita tahu apa ya? Ya, jujur kayak gak jelas gitu loh, aku bingung. Yaudah, intinya dia recessus pharyngeus. Oke, lanjut ke orofaring. Skeletopisnya di itu tadi. VC-nya kok VC, fungsinya itu proses pencernaan. Itu ada isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, tempatnya tonsilia palatina, sama vallicula epiglottica. Arcus palatoglossus itu tuh pelipatan mukosa di antara fossa tonsillaris kayak gitu. Dia terbentuk karena adanya terdesak musculus palatoglossus. Terus kalau arcus palatopharyngeus itu terdesak karena musculus palatopharyngeus. Jadi kayak sesuai gitu loh. Yang mendesak kayak itu palatoglossus berarti musculus palatoglossus. Kalau pharyngeus palatopharyngeus kayak gitu. Terus kalau fossa tonsillaris itu ditempati oleh tonsilia palatina. Jadi kayak fossa, kita tahu fossa itu apa, kayak cekungan gitu loh. Terus kalau vallicula itu tempat tertampungnya benda tumpul tertelan. Vallicula epiglottica, ingat-ingat tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Nah, terus ada laryngofaring. Laryngofaring itu ada fossa piriformis dan arteritus laryngis. Nah, kalau fossa piriformis itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kalau tadi yang tumpul kan di vallicula epiglottica. Vallicula epiglottica. Kalau yang benda tajam, fossa piriformis. Kayak gitu. Nah, terus kalau arteritus laryngis, dia itu pintu masuk. Kita tahu arteritus apa? Arteritus itu kayak pintu masuk gitu loh. Pintu masuk menuju laring. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini vaskularisasinya ada arteri, vena, inervasi. Arterinya bagian atas dari arteri carotis interna. Itu ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, arteri lingualis, kayak gitu. Terus kalau bagian bawah, dia itu maksudnya tanda panah itu kayak bermuara ya.
atau ya itu ke ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens kayak gitu. Terus kalau bagian bawah itu berasal dari tonsus cervicalis, arteri subclavia. Itu ada arteri thyroidea inferior, rami pharyngealis. Terus tonsillia palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Nah, kalau vena, plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Terus kalau inervasinya sensoriknya plexus pharyngeus dan nervus glossopharyngeus. Kalau motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Ya, kita ingat ya. Kalau motorik itu pasti kayak vagus gitu loh. Kalau sensorik tergantung gitu. Next. Nah, ini ada core struktur eksternal. Jadi core itu bentuknya piramid. Nah, piramid tuh kayak sebenarnya disebut segitiga juga nggak bisa gitu loh, karena dia beda. Ya gitu. Terus setiap core dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan tiga fasies. Ada fasies sternocostalis, diafragmatica, dan pulmonalis. Nah, habis itu basisnya mengarah ke baru kanan, sedangkan apexnya itu ke pinggul kiri. Jadi kayak kita bisa mengenali gitu loh kalau itu ke pinggul kiri. Panggul ya, mohon maaf, panggul bukan pinggul, ralat guys. Habis itu basis cordis terdiri atas atrium sinistrum menghadap ke belakang ke arah cranial lateral dextra. Nah, terus ada apex cordis. Nah, apex cordisnya ini itu apex cordis kita tahu ya, itu kan bagian ujungnya kayak gitu. Nah, si apex cordisnya ini dibentuk oleh bagian infralateral ventriculus dexter atau sinistra ayo. Sinister terus terletak di SIC 5 8-9 cm dari linea mediana ke arah ventrocaudal sinistra. Habis itu dia lokasi ictus cordis itu sebagai pembatas gitu loh, antara itu sebagai petunjuk kalau itu batas kiri core gitu. Biasanya kalau di SL ya, di SL itu kayak terdengar gitu loh. Jadi kemarin SL tuh di ictus cordis terdengar sangat kencang ya denyutnya. Jadi kayak wow, semagic itu loh tubuh kita. Terus ada core struktur eksterna. Eksterna ada fascia sternocostalis cordis di bagian anterior dibentuk oleh atrium dan ventriculus dexter. Habis itu ada fascia pulmonalis. Fascia pulmonalis itu dia dibentuk oleh ventriculus sinister dan atrium dexter yang membentuk impresio kardiaka pada fascia medialis pulmo. Ya itu kelihatan kalau pas kalian praktikum itu kelihatan banget pas di preparat kayak seruet gitu. Ya, gitulah. Diperhatikan aja sih pokoknya. Terus kalau fasies diafragmatika dibentuk oleh kedua ventrikuli yang bersandar pada sentrum tendineum diafragma. Terus ada skeleton cordis. Skeleton cordis itu fungsinya tempat melekatnya myocardium sebagai kerangka core, tempat melekatnya cuspis, isolator impuls atrium dan ventricle, terus susun atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum sama septum membranaceum. Nah, tapi septum membranaceum itu ada pars-parsnya, ada pars membranaceum, septum interventricular, interatrial sama atrioventricular. Nah, habis itu ini kan aku bilang ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Annulus fibrosus ada apa aja? 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium ventrikular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Itu ada annulus atrioventricularis dextra, terus annulus atrioventricularis sinistra, annulus valva aorta, sama annulus valva trunci pulmonalis. Nah, kalau yang atrioventricularis dextra letaknya di sekitar valva tricuspidalis. Nah, kita tahu karena tricuspidalis, kalau yang sinistra berarti mitralis atau bicuspidalis. Tapi emang yang nama generalnya yang paling sering dikenal adalah mitralis. Terus kalau aorta adalah valva aorta, kalau trunci pulmonalis adalah valva pulmonalis kayak gitu. Kalau trigonum fibrosum itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus kayak gitu. Terus trigonum fibrosum dextrum di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular dextra. Kalau yang sinistra berarti di antara valva aorta sama anulus fibrosus mohon maaf, anulus atrioventricular dextra kayak sinistra, astagfirullahaladzim. Oke, ini gambarannya kayak kita bisa lihat itu loh, ini gitu. Oke, lanjut. Ini ada
core struktur internal. Core struktur internal yang pertama adalah atrium dexter. Nah, atrium dexter itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama bagian halus. Bagian halus ada sinus venarum cavarum. Terus kalau bagian kasar musculus pectinati itu yang membentuk auricula dextra. Terus kalau bagian kasar dan halus dipisahkan oleh crista terminalis. Crista terminalis baru diketahui dia bagian dalam. Terus kalau bagian luar apa? Sulcus terminalis. Nah, fossa ovalis dan limbus fossa ovalis itu merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Jadi pada bayi itu tuh dia kayak awalnya foramen oval, terus kalau dewasa itu berubah menjadi fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa berobliterasi berarti ada gangguan gitu loh. Nah, itu nanti akan dibahas di klinis ya. Terus ada ostium AV dextra, itu menghubungkan dengan ventriculus dextra dan batasi valvula, valvula tricuspidalis. Terus ada ostium sinus coronaris, itu ada valvula TBC. Kalau ostium vena cava inferior ada valvula Eustachi. Dimulai oleh apa? Kalau vena cava superior itu ostium vena cava superior, vena cava inferior, ostium vena cava inferior, sinus coronaris, ostium sinus coronaris, vena coronis minimae ada foramina venarum cavarum, minimarum. Nah, ini kayak kita harus ingat gitu loh guys kalau anatomi itu. Terus ada ventriculus dexter. Kalau ventriculus dexter itu ada trabecula carnae. Trabecula carnae jenisnya ada 3. Musculi papillaris itu terletak di chorda tendinae. Dia fungsinya sebagai penghubung. Ya, juga memperkuat gitu loh. Terus trabecula septum marginalis terdapat bundle of His. Bundle of His itu biasanya di sistem konduksi jantung. Terus ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, di situ juga terdapat ostium trunci pulmonalis yang fungsinya menghubungkan dengan truncus pulmonalis dibatasi oleh valvula trunci pulmonalis. Terus ada atrium sinister terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ada ostium alveoli sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Nah, itu biasanya kayak pengembangan gitu loh. Hasil obliterasi. Nah, kalau misalnya dia gagal obliterasi ya berarti gangguan. Enggak, tapi beneran guys. Kalau maksudnya kayak harusnya foramen oval itu berobliterasi pada dewasa ya, karena kalau nggak berobliterasi kayak gangguan gitu loh guys kan itu. Nah, dia dimulai oleh apa? Dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah pulmonalis sinistra, sama satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Yang satunya sinistra superior. Terus ada ventriculus sinister. Emang ventriculus sinister ada apa aja? Dia pembentuk apicordis. Miokardnya lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena kita tahu ventriculus sinister adalah fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi harus kenceng gitu tekanannya. Kalau nggak kenceng kan ya nggak bisa ya nyampe ke seluruh tubuh. Terus ada vestibulum aorta. Terus di vestibulum aorta itu uh, ya udah gitu aja. Terus ada ostium aorta menghubungkan dengan aorta sama musculus papillaris itu di chorda tendinea. Ya fungsinya untuk memperkuat chorda tendinea biar tidak terjadi regurgitasi gitu. Oke, next ada katup jantung. Jadi kita tahu katup jantung tuh ada 4 jenis ya, 4 jenis. Ada 4 katup. Jantung punya 4 katup. Terbagi menjadi 2 jenis, katup atrioventricularis sama katup semilunaris. Nah, kalau atrioventricularis ada tricuspidalis dan bicuspidalis atas semilunar. Terus kalau yang semilunar itu ada katup aorta sama katup pulmonalis. Nah, katup itu nama lainnya adalah valva ya, oke. Nah, si valva pulmonalis itu di antara ventrikel kanan dengan truncus pulmonalis. Kalau yang valva aorta antara aorta dengan ventrikel kiri, kayak gitu. Nah, kalau cara kerjanya gimana? Jadi kalau sistolik itu katup semilunarnya membuka, terus katup atrioventrikular menutup. Nah, sistolik itu kan jantung berkontraksi ya. Jadi kalau berkontraksi memompa darah, otomatis ya semilunarnya yang terbuka. Tapi atrioventrikularisnya harus menutup karena biasanya katup atrioventrikularis terbuka ketika kamu terjadi di tekanan diastolik. Nah, kebalikannya kalau diastolik atrioventrikularisnya menutup, semilunarnya mohon maaf atrioventrikularisnya membuka, semilunarnya menutup kayak gitu. Jadi emang harus diperhatikan ya. Tapi kalau ini gangguan, wah parah, itu menakutkan guys. Jadi emang harus diperhatikan. Nah, terus ini ada valva tricuspidalis dan bicuspidalis. Nah, mekanisme katup atrioventrikularis gimana? Jadi pada saat ventrikel relaksasi atau tekanan dalam ventrikel rendah itu
nanti kuspis tergantung lemah. Ini sambil dibayangkan aja ya guys. Terus nanti kalau kuspisnya lemah, kedua valva atrioventricularis terbuka. Nah kalau terbuka, darahnya masuk ke ventricle, terus darah di ventricle penuh, terus katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup, lalu chorda tendineae dan musculus palpebraisnya menegang. Kayak gitu aja, kayak bisa dibayangin aja gitu loh, kayak misal relaksasi, terus lemas, terus pas mau masuk kayak jadi ya gitu. Terus ini mekanisme katup pulmonar. Jadi selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonaris. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonar dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonar. Sedangkan mekanisme katup aorta itu gimana? Katup aorta itu mekanismenya sebenarnya kayak berbeda gitu loh antara aorta sama uh, aorta sama pulmonal ya, karena kan emang beda fungsinya gitu loh, jadi emang kadang beda. Nah dia itu pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, kontraksi ventrikal, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol, ventricle relaksasi, atrium kontraksi kayak gitu. Jadi kayak wow, se-efek itu ya ternyata. Iya emang gitu. Di situ ada mediastinum. Oke, mediastinum itu ada ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 sampai 5, membagi mediastinum menjadi superius dan inferius. Kayak gitu. Terus ini mediastinum superius. Nah, mediastinum superius membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane, termasuk angulus sternalis antara VTH 4 atau 5 berisi. Ini paling enggak ya, kamu harus ingat ya 3 lah, paling jelek 3. Bagus 5 gitu. Ada timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior dan sinistra, mohon maaf, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, nervi prenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfe. Jadi emang wow gitu. Paling enggak kamu paling jelek tuh 3 karena responsnya ini keluarga. Terus mediastinum ya ini. Jadi mediastinum itu kita tahu ini ada borders, ada anterior, posterior, kontennya apa, isinya apa. Terus ada middle mediastinum. Ini dia. Paling enggak kamu hafal lah ya gitu. Terus ini posteriornya ada apa aja. Sama yang di bagian superior apa aja kayak gitu. Tuh tubuh kita sangat amazing bukan? Iya. Terus ada diafragma. Diafragma adalah struktur muskulotendineum tipis yang mengisi apertura thoracica inferior dan memisahkan kavitas thoracis dari kavitas abdominalis. Ada 2 bagian, pars muscularis yang bagian perifer, itu ada pars sternalis, costalis dan lumbalis. Lalu ada juga pars apa itu? Mohon maaf, ada centrum tendineum. Nah, centrum tendineum itu di bagian sentral ya. Kayak gitu. Jadi emang kalian tuh harus paham gitu loh sama tubuh kalian sendiri. Masa ya, tapi emang tubuh kita tuh amazing itu guys diciptainnya. Nah, nih struktur-struktur yang berjalan di antara toraks dan abdomen melewati diafragma atau di antara diafragma dan perlekatan perifernya. Itu ada vena cava inferior melewati sentrum tendineum kira-kira setinggi VT. Ini kebalik ya, mohon maaf. TV atau mohon maaf. VT3, terus esophagus melewati bagian muskulus diafragma tepat di kiri garis tengah kira-kira setinggi TX V. Oke. Nervus vagus melewati diafragma bersama esophagus, terus aorta lewat di belakang perlekatan posterior diafragma setinggi vertebra VT12 ya. Itu VT guys, mohon maaf ya, emang kadang typingnya jelek gitu loh akunya itu. Terus ductus trachicus lewat di belakang diafragma bersama aorta, terus vena azygos dan hemiazygos dapat juga melewati hiatus aorticus atau melewati crura diafragma. Ya, vena azygos dan hemiazygos itu mengingatkan saya dengan sirkulatoria ya. Memang keren kita tuh. Oke, lalu ada supply arteri. Wow, menarik nih. Kita harus paham karena supply arteri kalau kita nggak tahu, kita nggak paham, kita susah sendiri nanti.
Jadi, suplai arteri itu yang pertama dari atas, arteri perikardioprenika dan arteri muskoplenika menyuplai diafragma. Terus arteri prenika superior yang muncul langsung dari bagian bawah aorta torakika dan cabang-cabang kecil dari arteria intercostalis juga ikut memberikan suplai. Arteri terbesar yang menyuplai diafragma muncul dari sisi bawahnya. Arteri ini adalah arteri prenika inferior yang merupakan cabang langsung aorta abdominalis. Nah, drainase vena paralel dengan arterianya itu vena mengalir menuju vena brachiosephalika di leher ini sama sistema vena azygos atau vena di abdomen, vena suprarenalis sinistra dan vena cava inferior. Terus persarafan diafragma dipersarafi oleh apa? Iya benar, karena diafragma punya nama lain pren itu otomatis nervus phrenicus C3, C4 dan C5 yang menembus diafragma dan mempersarafinya dari permukaan abdominalis. Dan ini dia. Thank you to see this presentation. Aduh, ketutupan lagi nya. Nah, aku daftar pustakanya ambil dari mana aja. Ini dari buku Netter, dari buku Gray, kayak gitu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat semuanya buat responsinya. Bye-bye.